Nabi berkata, Dajjal akan muncul disambut oleh 70.000 orang lelaki Yahudi yang mengenakan pakaian jubah kebesaran keagamaan. Hari ini mereka sudah standby. Berarti siap-siaplah saudara-saudaraku, bapak ibu, bahwa laknatullah al-mal'un Dajjal tak lama lagi akan menguasai bumi ini dan memurtadkan 2/3 manusia di bumi ini akan sujud menyembah Dajjal. Bahwa Dajjal ini, jarak antara dia lepas dari borgol yang membelenggunya dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, menurut hadis-hadis Nabi yang kuat, bahwa beliau baru akan muncul karena kemarahan yang sangat besar. Dalam analisa kami, kemarahan Dajjal yang sangat besar adalah ketika Israel terusir kembali dari Palestina dan Israel dihilangkan dari peta dunia. Ketika kaki tangan terkuat Dajjal yaitu Amerika ini kembali dilumpuhkan, PBB bubar, saat itu Dajjal murka dan dia pun muncul ke tengah-tengah kehidupan manusia. Dan untuk tanda-tanda itu sudah dekat. Erdogan bersumpah, kami akan Masjidil Aqsa. Sementara negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia yang mengumumkan pemerintahannya berbasiskan Al-Quran dan Sunnah tak mampu ditaklukkan oleh siapapun orang-orang terkuat, negara-negara terhebat di dunia, dia adalah Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan, pun telah mengumumkan dan bersumpah akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Mana di antara mereka yang berhasil? Hanya Allah yang Maha Tahu. Tetapi yang punya ciri khas bendera yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Afghanistan sekarang. Berbenderakan la ilaha illallah hitam, dan mereka memiliki ciri-ciri fisik, pakaian dan gaya stylean hidup akhlak yang lengkap ada pada mereka. Maka secara saya sendiri, secara pribadi, saya lebih meyakini nanti yang seperti Taliban inilah yang akan memerdekakan Masjidil Aqsa, bukan Erdogan. Walaupun secara militer Erdogan lebih memungkinkan. Allahu a'lam. Kita serahkan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam tentang masalah Dajjal, pengikut Dajjal. Di sini disebutkan kelompok-kelompok yang kelak mengikuti Dajjal. Satu, seluruh setan dari bangsa jin nanti akan menjadi pengikut Dajjal, termasuk iblis. Iblis merapat dan bergabung dengan Dajjal. Antum bisa bayangkan fitnah Dajjal. Iblis saja merapat kepada Dajjal. Iblis saja bergabung dengan Dajjal. Dari bangsa jin yang terjahat dari awal dunia diciptakan sampai kiamat itu adalah iblis. Dari bangsa manusia yang paling terlaknat, yang paling besar bahayanya di kalangan manusia adalah Dajjal. Lalu mereka berkolaborasi, mereka bersatu untuk mengumpulkan kekuatan energi setan mereka, energi jahat mereka, buat memurtadkan sebanyak-banyaknya manusia untuk menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Yang kedua yang akan mengikuti Dajjal adalah seluruh orang Yahudi sedunia. Seluruh orang Yahudi sedunia saat Dajjal muncul langsung merapat. Sekarang ini kan Yahudi masih berserak-serakan, ada yang setuju, ada yang menolak dengan kebijakan-kebijakan Israel, Zionis. Tapi keluar seluruhnya merapat bergabung dengan Dajjal. Yang ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kaum pencinta seks sejenis. Dan ini ingat, di seluruh kota, seluruh dunia sekarang kaum pencinta seks sejenis ini telah banyak bermunculan, dan bahkan di beberapa negara sudah legal formal, diundang-undangkan. Di tingkat DPR pusat juga sudah ada upaya-upaya agar LGBT dibenarkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang ketiga. Dan komunitas ini ingat, sekarang sudah ada di seluruh dunia. Yang keempat, pengikut Dajjal, kelompok pengikut Dajjal yang keempat, mereka adalah para munafikun dan munafikat, laki-laki munafik dan wanita munafik. Dengan ini berharap kita kepada para guru-guru yang kita muliakan, alim ulama yang kita hormati, kita cintai, tolong sampaikan pada umat ustadzuna
agar mereka tahu apa-apa saja, siapa-siapa saja sifat dan orang-orang munafik dalam Al-Quran, dalam hadis, agar semua yang ada memastikan bahwa mereka bukan orang munafik. Sebab orang munafik, Dajjal muncul, dia pasti akan menjadi penyembah Dajjal. Dia akan pasti menjadi pengikut Dajjal. Sebagai gambaran ringan, orang-orang munafik ini banyak terdiri dari tokoh-tokoh, banyak terdiri dari orang-orang terkenal, dari kalangan artis, banyak terdiri dari kalangan penguasa, banyak terdiri dari kalangan kaum intelektual, para cendekiawan, bahkan ada juga yang menisbatkan dirinya kepada ulama, tapi ulama usuk. Orang-orang kaya-kaya ini kebanyakan adalah orang-orang munafik. Tapi tolong jangan tersinggung ya. Walaupun ada orang-orang yang berkuasa ternyata mukmin haqqan, ada orang-orang kaya ternyata mukmin haqqan, ada orang-orang tokoh-tokoh terkenal ternyata mukmin haqqan, itu ada. Namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan munafiknya. Ingat baik-baik, orang munafik seluruhnya akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal, akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal, antek-antek Dajjal, akan menjadi grup dan tim sesnya Dajjal. 4. Yang kelima, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah wanita. Wanita. Saat Dajjal muncul, bumi dilanda oleh kekeringan yang cukup parah, kelaparan yang akut di mana-mana sehingga manusia menjadi brutal. Air sudah lama tak turun dari langit. Peperangan sudah melanda dan terjadi di mana-mana. Kekeringan, kehancuran ekonomi menyebabkan manusia putus asa hidup. Dajjal muncul membawa gunungan makanan. Dajjal muncul merubah langit dan menurunkan hujan. Dajjal muncul menghidupkan tanah-tanah yang mati, hewan ternak yang mati, bahkan manusia yang sudah mati dihidupkannya. Kata Rasulullah, semua yang dilakukan oleh Dajjal itu adalah sihir. Hanya orang-orang yang beriman yang paham bahwa ini semuanya adalah sihir. Tapi orang-orang yang jarang ngaji, yang malas ngaji, ya, yang selama ini anti kepada majelis ilmu, jauh dari ulama, mereka tersilaukan dan terpukau melihat penampilan demonstrasi Dajjal yang mampu merubah alam. Disitulah Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin, dan disitulah banyak manusia yang murtad. Dari umatku, kata Rasulullah, akan murtad sepertiga nanti. Pada saat Dajjal muncul, sepertiga umat Nabi murtad. Jadi kalau umat Islam sekarang ini jumlahnya 1,7 atau mendekati 1,8 M, dibagi 3 berarti 600 juta orang Islam, muslimin muslimat, akan kafir, murtad dan menyembah Dajjal. Awas ini kaum muslimin, nggak ngaji bahaya, nggak menghadiri majelis ilmu bahaya, karena kita tidak tahu betapa beracunnya Dajjal ini. Pengikut Dajjal yang ketujuh adalah kaum takfiriyun. Kaum takfiriyun. Siapa itu takfiriyun? Kelompok yang merasa dirinya paling islami, paling lurus, Islamnya paling benar. Di luar kelompoknya kafir semua. Nah, ini kelompok-kelompok macam ini, awas, ketika Dajjal keluar, mereka akan merapat dan bergabung dengan Dajjal. Karena pada hakikatnya mereka ini, kata Rasulullah, telah keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Mereka hebat-hebat baca Quran, hebat-hebat tahajudnya, bahkan hafiz-hafiz Quran. Mereka muda-muda, tetapi mereka sangat mudah mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Nah, ini yang banyak bermunculan seperti ini dari Irak, yaitu ISIS. ISIS mengkafirkan semua orang di luar kelompok mereka, dan ISIS menyatakan hanya mereka saja yang benar. Yang macam ISIS ini banyak di seluruh negara, ada termasuk di Indonesia. Mungkin saja di Tembilahan juga ada orang yang merasa dirinya saja paling benar, yang lain kafir. Na'udzubillah. Dajjal muncul, mereka yang akan menyembah Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Yang kedelapan, para penyembah Dajjal adalah pencinta dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Pencinta, nggak mau taubat,
hobi meninggalkan sholat, suka menyakiti, melawan orang tua, sangat senang dan bahkan membela riba, ya. Orang yang sangat suka berbuat zina di mana-mana, orang-orang yang selalu berjudi, melakukan korupsi, merampok, bahkan membunuh, padahal dia orang Islam, dan dia disuruh taubat, malah dia tertawakan anjuran taubat itu. Orang-orang macam ini Dajjal keluar, mereka akan hilang iman dari dadanya dan mereka akan kafir kepada Allah, mereka sujud menyembah Dajjal. Awas, kalau tidak buru-buru untuk taubat sekarang dan berubah, maka kalian, siapa saja wahai umat Nabi Muhammad, orang Islam, akan menjadi penyembah Dajjal, karena iman kalian begitu rapuh untuk bisa bertahan saat Dajjal muncul.